Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan pembelajaran sebelumnya, yaitu relative pronoun. Apa itu relative pronoun? Relative pronoun adalah kata ganti yang digunakan untuk menghubungkan klausa relatif atau relative clause dengan clause utama dalam sebuah kalimat. Klausa relatif memberikan informasi tambahan tentang noun atau pronoun dalam kalimat utama. Contoh, the boy who is wearing a red shirt is my brother. Yang berperan sebagai relative pronoun di sini ialah kata who. Kata who di sini mempunyai makna yang. Simak tabel di bawah. Ada beberapa bentuk relative pronoun. Ada who mengacu pada orang sebagai subjek, klausa relatif. Ada whom mengacu pada orang sebagai objek klausa relatif. Ada whose mengacu pada kepemilikan atau orang ataupun benda. Which mengacu pada benda, binatang atau ide. That mengacu pada orang, benda atau binatang. That dapat digunakan untuk menggantikan who atau which dalam beberapa kasus. Perhatikan tabel di bawah. Untuk penggunaan who, digunakan untuk orang sebagai subjek dalam klausa relatif. Contoh, the woman who called you is my aunt. Wanita yang menelponmu adalah bibiku. Whom digunakan untuk orang sebagai objek dalam klausa relatif. Contoh, the man whom I met yesterday is a doctor. Pria yang saya temui kemarin adalah seorang dokter. Whose digunakan untuk menunjukkan kepemilikan. Contoh, the girl whose bag is on the table is my sister. Gadis yang tasnya ada di meja adalah saudara perempuanku. Which digunakan untuk benda, binatang, atau ide. Contoh, the book which I borrowed from the library is interesting. Buku yang saya pinjam dari perpustakaan sangat menarik. Sedangkan that dapat digunakan untuk menggantikan who atau which dalam beberapa konteks, terutama dalam percakapan informal. Contoh, the car that I bought last week is very fast. Mobil yang saya beli minggu lalu sangat cepat. Fungsi klausa relatif. Klausa relatif dapat berfungsi sebagai yang pertama, restriktif atau penting, memberikan informasi penting untuk menjelaskan noun. The student who passed the test is very smart. Siswa yang lulus ujian sangatlah pintar. Non-restriktif atau tambahan, memberikan informasi tambahan, dipisahkan dengan koma. Contoh, my teacher who is very kind gave us extra homework. Guru yang sangat baik memberi kami pekerjaan atau PR tambahan. Perbedaan which dan that. Which biasanya digunakan dalam klausa non-restrictive atau dengan koma. Contoh, my car, which is red, needs a repair. That biasanya digunakan dalam klausa restriktif tanpa koma. The car that I bought is red. Yuk, praktek langsung. Saya berperan sebagai Tom, teman-teman berperan sebagai Emily. Hey, do you know who left their jacket here? Ah, I see. I didn't realize she was the one who missed the start. It must have been difficult for her to catch up. That's great. Sekarang, teman-teman, untuk menguji pemahaman teman-teman, coba kerjakan soal latihan berikut. Untuk jawabannya, akan Mimin share di komentar. Sampai ketemu di pembelajaran selanjutnya.